Halo saudara, apa kabar? Kiranya masih dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Masih dalam Renungan Mas, seri tentang bulan keluarga. Dan kita sedang membahas tentang kata-kata yang berbahaya untuk diucapkan. Kata-kata yang harus dihindari disampaikan kepada keluarga atau pasangan hidup kita. Sebab kata-kata itu akan sangat melukai. Padahal kalau dipikir-pikir cuman kata-kata ya, tapi bisa setajam sembilu, setajam pisau belati, ya, seperti api yang membakar. Nah, apa kata-kata yang harus dihindari itu? Salah satunya adalah muak. Aku muak kepadamu, aku sudah muak. Waduh, itu sebuah kata-kata yang harus dihindari. Walaupun saudara, muak itu adalah sebuah keadaan yang lazim dan biasa saja. Karena memang kita seringkali muak, sangat bosan dengan satu keadaan. Coba bayangkan kalau itu terus-menerus dan bahkan intensitasnya, keadaannya makin buruk dan makin buruk memang. Jadi sangat tidak mudah buat kita. Kita bisa merasa muak. Contoh misalkan, Ayub Pasal 19 ayat 19 pernah dicatat begini. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Jadi, keadaan Ayub, sakitnya makin buruk. Sakitnya makin, tidak ada harapan untuk bisa ditolong. Maka wajar saja kalau teman-temannya meninggalkan dia, keluarganya meninggalkan dia, bahkan istrinya pun dari sejak awal sudah meninggalkan dia. Nah, jadi sekali lagi memang keadaan yang tidak menyenangkan, buruk dan semakin tidak baik itu bisa menimbulkan rasa muak. Itu sangat manusiawi. Tapi hati-hati saudara kalau itu kemudian diungkapkan oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Dia sedang, saya sebut dengan sangat ekstrim ya, mengkhianati janji pernikahannya dalam suka maupun duka. Apa sih maknanya itu? Dalam suka maupun duka. Kalau dalam suka sangat mudah kan kita pahami, sangat mudah. Ketika gaji penuh kita terima, ketika penghasilan makin meningkat, ketika kesehatan terus dalam keadaan baik, ketika anak-anak tidak ada persoalan, tidak ada masalah, waktunya naik kelas, waktunya punya pacar, waktunya menikah, waktunya punya cucu. Semuanya dalam keadaan baik itu sangat mudah kita jalani. Tapi ketika semua dalam keadaan kacau, tidak seperti yang kita harapkan, bahkan makin buruk dan makin buruk, kita dengan sangat mudah lupa makna dalam suka maupun duka. Itu kan dalam keadaan duka. Dan semakin berduka, semakin terpuruk. Kemudian kita mengatakan, aku sudah muak. Ditambahin dengan muak. Maaf saudara ya. Karena saya pernah melihat perkelahian pasangan suami istri dan mereka masing-masing mengungkapkan rasa jengkelnya dengan cara yang sangat ekstrim. Ya, seperti tadi, melihat pasangannya itu membuatnya seperti mau muntah. Ya, sekali lagi saudara, hati-hati. Ya, memang harus dicari akar persoalannya. Harus diselesaikan persoalannya. Harus telisik ya, harus perlahan dicari sumber masalahnya apa. Memang tidak mudah, saudara. Memang tidak membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang persoalan rumah tangga itu kan sebuah akumulasi. Ya, dari sedikit bertambah, terus-menerus akhirnya semakin buruk dan semakin memburuk. Dan kadang-kadang orang hanya menyimpannya, mengendap sampai akhirnya endapannya terlalu tebal, mampet sudah, nggak bisa lagi. Ada aliran untuk bisa saling berkomunikasi dan disitulah ungkapan-ungkapan kemarahan, kebencian bisa terungkap. Dan salah satunya yang sangat berbahaya adalah, aku muak padamu. Aku sudah muak. Saudara, sebelum itu terjadi, mari kita cari solusi untuk persoalan-persoalan dalam rumah tangga saudara. Ataupun, kalau saudara
memang menghadapi persoalan itu terlalu pelik, mungkin kita tidak harus memilih kata muak sebagai tanda kita sudah betul-betul terpenuhi dengan berbagai masalah. Tapi carilah ungkapan-ungkapan yang saling menguatkan agar persoalan itu bisa diselesaikan bersama. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.